Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 20 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Saudara-saudari terkasih, sejarah dunia ini dimulai dari Nazaret, kota yang tersembunyi, kepada seorang perawan yang sedang bertunangan, yaitu Maria. Maria hanyalah seorang gadis yang bersahaja namun dipenuhi rahmat.
Segala kemurahan Allah dianugerahkannya sehingga ia akan memiliki lebih banyak hal daripada yang sudah ia miliki. Dalam Injil hari ini dikisahkan, malaikat Gabriel muncul di hadapan Maria. Ia berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Saudara-saudari terkasih, istilah bersuami dapat kita pikirkan sebagai ungkapan akan relasi seksual. Maka Maria pun menyadari hal yang sungguh mustahil jika seorang bayi laki-laki akan datang melaluinya. Maria pun menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel adalah di luar logika. Namun hal yang luar biasa adalah Maria mempercayai hal itu. Seorang gadis muda mampu memiliki kepercayaan yang begitu besar. Satu hal lagi, yaitu sesuai apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepadanya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pastilah Maria akan berpikir, apakah kerajaan yang lama runtuh itu akan bangkit kembali? Dan pasti masih banyak apakah lain yang ada di dalam pikirannya. Namun dari semuanya itu Maria lebih memilih, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sebuah sikap tunduk dan berserah yang bulat dan tidak memperhitungkan dirinya sendiri. Saudara-saudari terkasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita lebih dari hal yang kita mampu pikirkan, dan semuanya yang akan Tuhan lakukan itu pasti demi kebaikan bagi kita dan juga bagi orang lain. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Perkataan ini bukanlah bentuk kepasrahan dari seorang wanita yang putus asa. Namun perkataan ini keluar dalam sebuah kerendahan hati dan penyerahan diri total seorang ibu kepada Allah melalui malaikat Gabriel. Perkataan ini menginspirasi anggota gereja dalam menjawab panggilan Allah lewat penyerahan diri yang total tanpa pertimbangan untung dan rugi. Perkataan inilah yang harus menjiwai kita dalam setiap panggilan hidup kita, baik dalam pekerjaan kita, keluarga, pendidikan, dan bermasyarakat. Semuanya itu harus dihadapi, dilaksanakan, disikapi dengan iman agar memberi hasil yang baik. Lihatlah Maria yang memperoleh kemuliaan dan diangkat ke surga karena kesungguhannya dalam melaksanakan karya Allah. Demikian pun kita akan memperoleh kemuliaan dan keagungan di mata sesama dan Tuhan jika kita hidup dalam kesungguhan hati menanggapi panggilan, tugas, dan tanggung jawab kita sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau berjanji untuk senantiasa membimbing umat-Mu dengan berkat-Mu. Kami mohon, berikanlah kami kerendahan hati dan kepatuhan seperti Bunda Maria, sehingga kami dapat layak bersatu dengan Yesus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.